Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, para sahabat kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Banten Pak Andra Soni, Gubernur Lampung Pak Rahmat Mirzani Jausal, hadir pula para wakil gubernur. Yang pertama Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam 10. Wakil Gubernur Bali Bapak Inyoman Giri Prasta, Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Tash Yassin Maimun, dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ibu Siti Rohmi Jalilah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang ditujukan kepada saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk hadir dalam sebuah forum kerjasama daerah yang signifikan, Mitra Praja Utama. Mengapa signifikan? Karena di ruangan ini mewakili paling tidak ada 181 juta penduduk Indonesia, 10 provinsi, dari Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. 10 provinsi dengan populasi yang besar. Bisa dikatakan 64% dari total populasi Indonesia. Di ruangan ini juga mengelola anggaran yang besar. Tentu tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, maka saya mengapresiasi terlebih dahulu rapat kerja Gubernur Mitra Praja Utama ini sebagai bagian dari semangat untuk tumbuh bersama dengan kerjasama sesuai dengan temanya. Sinergi dan kolaborasi acap kali kita ucapkan, tapi juga seringkali mendapatkan tantangan di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran bersama para stakeholders, baik pemerintah pusat, di sini juga hadir para pejabat teras dari Kementerian Dalam Negeri, dan kami sendiri yang tentunya juga ingin menjadi bagian dari orkestrasi besar pembangunan bangsa, terutama di sektor infrastruktur dan kewilayahan. Bapak Ibu yang saya banggakan, belum lama ini, minggu lalu kami menyelenggarakan sebuah International Conference on Infrastructure yang ditujukan untuk juga menghadirkan kerjasama yang baik antara semua elemen utama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah dan juga dunia swasta. Karena yang kita butuhkan saat ini adalah bukan hanya visi besar, tetapi juga eksekusi yang semakin efektif dan efisien. Bapak Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengingatkan kita agar pembangunan harus tepat sasaran, harus punya dampak langsung. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan beberapa hal yang relevan dengan pembangunan di daerah, tentunya yang akan terus kita kawal bersama-sama dari pusat. Kita tahu bahwa prediksi Indonesia 10-20 tahun ke depan dengan segala peluang dan tantangannya. Kalau dulu kita zaman kita sekolah dulu, yang kita ingat adalah lebih banyak orang tinggal di desa dibandingkan yang di kota. Tapi 10-20 tahun ke depan, ini adalah mega trends, bukan hanya Indonesia tapi juga global. 70% penduduk akan tinggal di kota. Artinya, kita harus benar-benar mempersiapkan kapasitas dan sumber daya kota, kawasan metropolitan yang harus terus dibangun, karena dengan semakin padat penduduk,
maka kebutuhan untuk hunian, untuk fasilitas umum, termasuk untuk public transportation ini akan semakin besar. Oleh karenanya kita harus benar-benar meletakkan orientasi pembangunan infrastruktur ini bukan hanya sekedar mengejar modernitas. Kemajuan memang kita kejar dengan tujuan agar masyarakat juga punya kehidupan yang semakin baik, semakin sejahtera, penghasilannya juga memadai, mencukupi, punya pekerjaan yang layak. Tapi yang kita butuhkan adalah untuk menjaga agar keseimbangan antara pembangunan fisik dan menjaga alam dan lingkungan kita yang juga semakin rentan akibat pemanasan global, krisis iklim, dan apalagi Indonesia juga selalu vulnerable terhadap bencana alam karena kita berada di rings of fire, maka pembangunan juga harus semakin sustainable, berkelanjutan. Harus diorientasikan ke sana, juga semakin resilient. Dengan demikian, tema besar yang diangkat dalam roadmap pembangunan 5-10 tahun ke depan ini adalah pembangunan yang berkelanjutan juga berkeadilan. Artinya ekonomi tumbuh tinggi, Bapak Presiden menargetkan 8% pertumbuhan ekonomi, ini tidak mudah, tetapi tentu harus kita ikhtiarkan bersama. Infrastruktur harus menjadi backbone. Infrastruktur tidak dibangun untuk infrastruktur semata, tetapi infrastruktur sekali lagi berdampak. 3 prioritas utama hari ini adalah ketahanan pangan, air, dan energi. Ini juga yang saya rasa, saya yakin menjadi concern dan atensi dari para kepala daerah. Karena kita ingin masyarakat kita cukup pangannya dan tidak ada permasalahan dengan kebutuhan air, termasuk juga untuk sektor pertanian dan tentunya energi. Bicara ketahanan pangan, saat ini kita sedang terus merevitalisasi 2,5 juta hektar untuk irigasi. Kita tahu bahwa bendungan-bendungan yang sudah terbangun ini harus bisa langsung meningkatkan produksi pertanian kita. Irigasi ini juga kita harus berbagi tugas, ada yang menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Nah, kita sudah jalankan impres irigasi untuk meyakinkan sekali lagi ini bisa mendukung swasembada pangan. Yang kedua, kita juga tengah mengawal dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera efektif impres jalan daerah. Jalan daerah ini juga penting untuk menunjang swasembada pangan dan juga energi. Sekali lagi kita harus berbagi tugas, peran, dan tanggung jawab. Secara umum kondisi jalan nasional itu 95% baik. Untuk jalan provinsi 70%, sedangkan jalan kabupaten kota itu sekitar 50%. 40 sebagian daerah. Dan disinilah kita harus benar-benar bergandengan tangan agar hasil produksi itu bisa segera sampai ke pasar dan nilainya juga semakin tinggi. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada daya dukung lingkungan kita. Kita tahu dengan keterbatasan sumber daya kita harus cerdas dan kita harus kreatif. Renewable energy, ini adalah masa depan kita. Jadi semakin banyak kita membutuhkan energi, bukan hanya untuk rumah tangga, industri, termasuk sekarang kita menuju ke era yang serba digital, data center itu benar-benar mengemuka dan sangat membutuhkan energi yang besar, termasuk air sebetulnya untuk pendingin. Nah, disinilah kita harus mencari sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, dalam RUPTL 2025 hingga 2034 ada penambahan 69,5 gigawatt dan ini didominasi dengan renewable energy. Kita harus meningkatkan upaya penambahan energi baik itu solar panel ya misalnya dengan surya, dengan air ya, angin dan juga waste to energy. Bicara sampah, dalam berbagai kesempatan kita juga sering mengangkat isu sampah ini. Sampah di Jakarta juga luar biasa dan memang harus ada intervensi melalui teknologi yang tepat guna. Ya, insinerator misalnya untuk mengatasi 7.000 ton sampah per hari di kota yang besar ini.
Beberapa saat yang lalu kita di Surabaya mendatangi Benowo misalnya, untuk Surabaya yang memproduksi 1.000 ton per hari, itu juga harus terus dikawal. Belum lagi kota-kota besar lainnya. Dan boleh kita katakan bahwa tidak ada satu formula yang bisa diterapkan sama di semua situasi dan kasus. Karena memang situasinya berbeda-beda, kapasitas fiskal berbeda-beda juga. Yang jelas kita harus bisa membedakan mana yang sudah kategori masalahnya itu kelasnya ICU. Yang sudah memang harus secara decisif kita menggunakan teknologi yang tinggi. Tapi juga ada yang kasus-kasus kita masih bisa melibatkan partisipasi masyarakat dan juga penggunaan teknologi yang lebih terbatas. Tetapi masalah sampah ini dari hulu ke hilir. Yang harus dibangun adalah kesadaran masyarakat, tapi juga peran infrastruktur hadir di TPA, TPST sampai dengan waste to energy. Nah, yang berikutnya polusi udara. Polusi udara ini juga kerap menjadi masalah kita, dan beberapa saat yang lalu dalam forum yang saya hadiri, kami membahas bagaimana ke depan kita mendorong agar bis-bis listrik ini bisa semakin menjadi mainstream. Terima kasih Jakarta yang sudah mendeploy, saya kurang tahu berapa terakhir itu, jumlah bis listrik yang ada di Transjakarta, sekitar 300, dan ke depan, 5-10 tahun ke depan harapannya semua sudah terkonversi menjadi bis listrik. Begitu pula tentunya kota-kota dan daerah atau provinsi lainnya. Truk ini juga sama, ternyata kontribusi truk-truk logistik, truk-truk besar itu signifikan terhadap PM2,5 yang berbahaya bagi kesehatan kita. Itu bisa membunuh pelan-pelan, bahkan ada studi yang mengatakan itu bisa mengurangi 2 tahun life expectancy masyarakat kita kalau tidak kita kendalikan dengan baik. Jadi semangatnya adalah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dengan itu semua kita ingin masyarakat kita bukan hanya semakin sejahtera hidupnya, tetapi juga sehat, bisa punya kehidupan yang lebih berkualitas. Polusi harus bisa kita cegah dan kita kurangi dengan berbagai kebijakan, dan sekali lagi unsur infrastruktur dan transportasi khususnya multimoda ini juga harus kita kawal bersama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita tunda-tunda. Misalnya sesuai yang sangat berpengaruh pada eksistensi kita semua. Existential threats terhadap masyarakat di pesisir utara Jawa. Ya, pantai Jawa terutama Jakarta yang mengalami land subsidence parah 10 sampai dengan 16 cm per tahun ini harus segera kita carikan solusinya. Nah, dari berbagai studi ternyata sekali lagi tidak ada one size fits all formula. Kita harus cek one by one mana lokasi yang memang sudah tidak ada opsi lain selain kita harus membangun tanggul raksasa. Artinya kita harus move forward ke depan membangun tanggul yang tinggi dan besar. Ada juga yang masih bisa kita perkuat di wilayah pantainya. Jadi itulah yang kita gunakan istilah defense, kita mempertahankan apa yang ada. Tapi mungkin di sebagian lokasi kita bisa mundur, retreat. Bukan retreat ke Magelang ya, tapi retreat mundur ke belakang untuk bisa merelokasi masyarakat yang mungkin jumlahnya tidak terlalu padat di suatu lokasi, masih bisa kita mundurkan. Ini ada beberapa pilihan opsi. Policy adalah options. Dan kita juga sekali lagi hadapkan pada kemampuan fiskal kita. Dan yang lebih penting adalah jangan serba pendekatannya konkret dalam arti bukan konkret nyata tetapi beton, tidak hanya serba beton atau fisik, ada pendekatan yang sifatnya lebih natural. Nature-based solutions itu juga penting. Nah, kombinasi atau secara hybrid kita jalankan itu tidak hanya di Jakarta, di Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur, saya rasa itu juga akan memperkuat sekaligus melindungi masyarakat kita dari bahaya banjirop dan juga penurunan permukaan tanah yang sekali lagi ini juga masalah hulu ke hilir. Saya mengapresiasi para kepala daerah yang tegas selama ini, tepuk tangan untuk para kepala daerah untuk bisa meyakinkan ataupun paling tidak menggugah dan mengajak warganya untuk tidak sembarangan dalam tata ruang.
Tata ruang ini penting. Panglima dari pembangunan adalah tata ruang. Bukan saya karena pernah jadi Menteri ATR BPN, tetapi kalau spatial planning, urban planning yang nggak jelas, di sini buat apa, sudah distudi padahal sudah dipelajari, ini harus bebas dari bangunan, dari beton-beton, tapi masih ada yang nakal begitu, ini yang akan mengganggu serapan air, dan yang kena masalah adalah yang di hilir. Jabodetabek, Bekasi, beberapa saat yang lalu parah sekali, terendam. Dan ini sekali lagi bukan hanya kita mencegah banjirop dari utara, tapi juga permasalahan di hulu ini harus kita beresi. Supaya air bersih dari Jatiluhur misalnya harus makin baik. Dari Karian, Banten harus makin baik. Untuk menopang agar tidak semua mengambil air bersih dari dalam tanah. Ini sebagian upaya selain normalisasi sungai, selain memperkuat serapan, dan juga hal-hal lain yang lebih teknis. Disinilah yang saya ingin tekankan bahwa semua ini komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi forum ini. Tidak ada satu provinsi, kabupaten, kota yang bisa berdiri sendiri. Kita semua saling terkait, borderless. Ini melewati batas-batas administratif, tapi saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Ibu sekalian sebagai gubernur, wakil gubernur, para bupati dan wali kota, dengan dipimpin secara kompak, Kapten kesebelasan Indonesia adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Masing-masing Bapak Ibu sekalian juga adalah kapten kesebelasan di daerah masing-masing. Mari kita bergandeng tangan, bersinergi. Kami dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap untuk berdiskusi dan juga mencari solusi bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.